Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar diberikan kepada kita ada dua. Yang pertama, nikmat yang sangat berharga dari setiap doa-doa yang kita panjatkan. Sering kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah. Kebaikan dunia akhirat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang begitu banyak. Tapi yang berharga buat diri kita masing-masing jamaah Jumat berbahagia itu adalah iman, adalah Islam. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini tidak keluar dari keyakinan kita, dari jiwa kita, sampai Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Karena ini adalah bekal yang begitu berharga, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Iman adalah bekal yang sangat berharga dari dunia seisinya. Sehingga jamaah Jumat bahagia, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman, masih terus memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam dinul ini, sehingga pantaslah kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jamaah Jumat berbahagia, nikmat berharga setelah iman Islam adalah nikmat kesehatan. Karena kenapa jamaah Jumat berbahagia? Tadi dengan sederhana kita berjalan dari rumah-rumah kita ke tempat pekerjaan kita, sekarang hadir di Masjid Allah Subhanahu wa taala karena salah satunya adalah kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dengan mudah, dengan gampang, dengan suka hati, suka rela berjalan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua menjadi pemberat timbangan kita nanti fi yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah Jumat bahagia, bentuk rasa rindu kita kepada baginda kita diajarkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu bentuk cinta kita, rindu kita kepada baginda kita, rajinlah, banyak-banyaklah menyampaikan rasa rindu itu berupa salawat dan salam kepadanya. Karena kita yakin jamaah Jumat bahagia untuk mengandalkan amal kita tidak cukup. Maka dari itu andalkanlah salawat dan salam ini. Karena kita yakin, karena kalau kita menyampaikan salam dan salawat, kita nanti fi yaumul qiyamah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan syafaat baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi di atas dalam surah Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sendiri jamaah Jumat bahagia kita menjaganya. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh selain menjaga diri kita, juga menjaga keluarga kita jamaah Jumat bahagia. Yaitu ku anfusakum wa ahlikum, diri kalian dan keluarga kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Kita menjaga dari apa? Allah tegaskan lagi, naro, kata Allah Subhanahu, dari api neraka. Kenapa jamaah Jumat bahagia Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka? Karena jamaah Jumat bahagia, kita hidup di dunia ini ada musuh, kita punya penggoda, yaitu syaitan laknatullah alaihi, yaitu setan yang kerjanya
mengajak kita ke neraka. Karena dia sudah berjanji meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan sampai yaumul qiyamah. Untuk apa? Untuk menggoda umat. Untuk menggoda kita jamaah bahagia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Syaitan punya pekerjaan fahsya wal munkar. Menyuruh berbuat keji dan munkar. Ini pekerjaan syaitan jamaah bahagia. Dan ujungnya pasti neraka. Syaitan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi, memberikan kita senjata yang begitu ampuh untuk terjauh, terlepas dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu jamaah bahagia? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat inilah jamaah yang berbahagia mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena dengan salat inilah jamaah berbahagia kita ibarat kalau di perusahaan itu ada bagaikan CCTV. Ya. Setiap hari jamaah berbahagia 5 waktu. Ya. Pada hakikatnya jamaah berbahagia hanya hidup kita hanya menunggu waktu salat saja. Pada hakikatnya jamaah berbahagia apa? Hidup kita hanya menunggu waktu salat saja. Subuh sudah Allah cegat kita dari tidur lelap kita. Allah bangunkan kita untuk apa? Untuk salat subuh. Kita melapor semua kegiatan kita dari isya sampai subuh tadi. Apa yang kita perbuat? Kalau ada kita perbuatan baik, kita bahagia karena Allah saksikan, para malaikat saksikan bahwa kita berbuat baik. Tapi na'udzubillah kalau kita berbuat maksiat kepada Allah, kita malu jamaah bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita menghadap Allah. Barusan kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita menghadap Allah, malu itu. Kemudian lagi duhur, Allah cegat kita waktu dari subuh sampai duhur. Kemudian duhur sampai asar, maghrib, isya, maghrib antara isya. Begitu terus jamaah bahagia. Jadi tidak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah, tidak ada waktu untuk berbuatan keji dan munkar karena Allah mengontrol kita. Sebagaimana ketika ada di satu perusahaan, semua ada CCTV dari sudut manapun. Gerak-gerik kita dipantau. Sehingga apa? Kita tidak bebas melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di perusahaan. Sehingga apa jamaah bahagia? Luar biasa ini salat. Pekerjaan, tidak ada pekerjaan di muka bumi ini yang paling mulia, yang paling berharga hanya selain mengerjakan waktu salat. Ketika ada azan berkumandang, tinggalkan semua aktivitas dunia ya. Agar apa? Agar kita bisa menunaikan kewajiban kita. Dunia dan isinya jamaah berbahagia Allah hinakan. Allah hinakan dengan apa? Dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dunia dan isinya tidak sebanding dengan 2 rakaat subuh jamaah berbahagia. Belum wajib. Sunnah saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia beserta isinya jamaah bahagia. Luar biasa ini salat. Salat sunnah saja itu lebih baik dunia dan isi. Bagaimana dengan salat wajib kita? Kita jaga ini jamaah bahagia salat kita. Kita ajarkan anak kita, istri kita untuk menjaga waktu salat. Jadi ada istilah ibarat bagaikan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu nanti yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala fi yaumul qiyamah kelak. Ada 7 golongan jamaah bahagia. Salah satunya dari 7 golongan itu adalah rajulun, kata Rasulullah SAW, rajul qalbuhu, hatinya mu'allakun fil masjid, selalu terikat dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika ada azan berkumandang, dia segera mencari itu jamaah. Dia tidak enak hati kalau tidak berjamaah.
Orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu ibarat, kami bisa ibaratkan ikan dalam akuarium, jamaah berbahagia. Ketika kita punya akuarium di perusahaan atau di rumah kita, pasti yang kita pilih, yang kita masukkan dalam akuarium itu ikan pilihan. Ikan pilihan jamaah berbahagia, tidak pernah ada masuk dalam situ ikan yang dipasang. Ikan tembang, ikan yang tidak, Pak. Pasti yang masuk yang kita pilih, yang dipilih oleh yang mempunyai akuarium pasti ikan pilihan. Yang paling murah ikan cupang, yang paling mahal sampai saat ini adalah jamaah berbahagia ikan arwana. Pilihan. Tanpa sengaja disenggol akuariumnya pecah. Kemudian keluarlah ikannya, Pak. Menggelebar dia. Kenapa? Karena bukan habitatnya. Ketika kemudian diberikan lagi akuarium yang baru, diberikan air, kemudian dimasukkan lagi ikan, tenang dia, Pak. Begitu juga jamaah berbahagia yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia senang, suka berlama-lama di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pilihan, dipilih Allah Subhanahu wa taala, hatinya terpaut dengan masjid. Dan inilah jamaah berbahagia nanti fi yaumul qiyamah dia mendapatkan perlindungan Allah di mana sudah tidak ada perlindungan lagi selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah berbahagia, orang yang hatinya tidak terpaut dengan masjid ibarat burung dalam sangkar. Walau sangkarnya dibuat dari AC, dari emas, tapi bukan habitatnya di situ, Pak. Gelisah dia, ingin keluar. Tanpa sengaja tuan rumahnya membuka, memberi makan, lupa menutup, kemudian keluarlah. Dia bebas, Pak. Begitu juga jamaah berbahagia. Orang yang hatinya tidak terpaut dengan masjid, ketika ada azan berkumandang, masjidnya ber-AC, masjidnya suara imamnya bagus, karpetnya tebal, wangi dan sebagainya, tapi hatinya tidak terpaut dengan masjid. Gelisah dia, Pak. Ketika ada azan berkumandang, azan lagi. Na'udzubillah. Semoga jamaah berbahagia kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa, semoga kita istiqomahkan dalam Islam ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wallahu ghafurur rahim.